Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai rangkaian paralel pegas. Nah, sebelumnya kita udah membahas mengenai rangkaian seri dari pegas, gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ada dua pegas yang disusun secara paralel, gitu ya. Nah, di sini itu diikatkan pada tembok yang nggak bisa bergerak dan di sini itu disatukan dalam pakai papan, gitu ya. Nah, papan ini bisa digerakkan. Nah, di sini ada dua pegas, yang mana di atas itu memiliki, pegas atas itu memiliki konstanta pegas K1 dan pegas bawah itu memiliki konstanta pegas K2. Nah, kalau misalkan di sini nyata salah satu ujungnya itu ditahan dan ujung lain itu dihubungkan dengan papan dan kemudian ditarik gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa keduanya itu akan bertambah panjang dan kita juga bisa melihat bahwa pertambahan panjangnya itu akan sama. Dan kita juga bisa gunakan hukum Newton. Pertama, bahwa sigma F itu sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada kedua pegas itu ada gaya F ke kanan gitu ya. Tapi setiap pegas itu akan memiliki gaya pemulihnya masing-masing. Jadi gaya yang bekerja itu adalah gaya pemulih 1 ke kiri, gaya pemulih 2 juga ke kiri, dan juga gaya F ke kanan. Artinya besar dari vektor dari F ditambah vektor dari pemulih 1 ditambah vektor dari pemulih 2 itu sama dengan 0. Artinya F-nya itu sama dengan minus vektor dari pemulih 1 minus vektor dari pemulih 2. Nah, di sini gaya pemulih 1 dan gaya pemulih 2 itu sama-sama mengarah ke kiri gitu ya, mengarah ke kiri. Jadi kan tandanya menjadi positif karena ini minus, mengarah ke kiri itu juga minus gitu ya kalau kita lihat besarnya. Jadi F itu sama dengan K1 delta L ditambah dengan K2 delta L karena di sini konstanta pegasnya itu berbeda namun pertambahan panjangnya itu sama. Nah, jadi di sini bertambah panjang sepanjang delta L. Dan juga sama seperti ketika kita mengerjakan atau mengurusi gitu ya, rangkaian pegas seri, rangkaian pegas paralel itu juga dapat dianggap menjadi satu pegas yang disebut sebagai pegas pengganti yang kita tuliskan sebagai KP. Di mana KP ini bertambah panjang delta LP ketika dikenai gaya F. Nah, di mana kita bisa menggunakan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan KP dikalikan delta LP. Nah, kita juga tahu bahwa delta LP-nya itu sama dengan delta L karena di sini pertambahan panjang dari KP itu sama dengan pertambahan panjang dari kedua pegas ini. Nah, dengan demikian kita juga tahu bahwa dari sebelumnya kita memiliki F itu sama dengan K1 delta L ditambah K2 delta L, maka kita bisa samakan KP delta L itu sama dengan K1 delta L ditambah dengan K2 delta L. Atau kalau kita coret delta L-nya karena sama, maka kita bisa tuliskan KP sama dengan K1 ditambah K2. Nah, perumusan ini disebut sebagai rumus konstanta pegas pengganti paralel. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk tiga pegas dengan konstanta pegas K1, K2, dan K3. Ya, kita juga tahu bahwa ketika ditarik, pegas ini akan bertambah panjang sepanjang delta L. Dan juga setiap pegas itu akan memiliki gaya pemulihnya masing-masing. Sehingga kita bisa gunakan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K1 delta L ditambah K2 delta L ditambah K3 delta L. Karena di sini ada tiga gaya pemulih. Dan setiap gaya pemulih itu memberikan besar K1 delta L. Ya, untuk gaya pemulih pertama, yang ini untuk gaya pemulih kedua, yang ini untuk gaya pemulih ketiga. Dan juga rangkaian tiga pegas paralel itu bisa dianggap menjadi satu pegas pengganti saja, di mana pegas pengganti ini memiliki konstanta pegas KP dan pertambahan panjang delta L. Di mana kita bisa gunakan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan KP dikalikan delta LP. Dan kita juga bisa tahu bahwa pertambahan panjang pegas penggantinya itu sama dengan pertambahan panjang dari setiap pegas di sini delta L. Nah, dengan menyamakan kedua persamaan ini, maka kita bisa dapatkan bahwa KP delta L itu sama dengan K1 delta L ditambah K2 delta L ditambah K3 delta L. Kita bisa coret delta L-nya karena sama, maka kita dapatkan KP itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Selanjutnya, kalau misalkan ada N pegas paralel gitu ya, di mana di sini setiap pegas itu memiliki konstanta pegas K1 sampai Kn. Dan juga di sini ketika ditarik oleh gaya F, maka pegas ini akan bertambah panjang sepanjang delta L. Dengan menggunakan hukum Hooke, kita bisa tuliskan F
itu sama dengan K1 delta L ditambah K2 delta L ditambah dan seterusnya sampai Kn delta L. Nah, di sini rangkaian pegas N pegas itu bisa dinyatakan menjadi satu pegas saja yang disebut sebagai pegas pengganti dengan konstanta pegas Kp. Nah, kita juga bisa gunakan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan Kp dikalikan delta L. Nah, dengan menyamakan kedua persamaan ini, maka kita akan dapatkan bahwa Kp delta L itu sama dengan K1 delta L ditambah K2 delta L dan seterusnya sampai Kn delta L. Kita bisa menyoret delta L-nya karena di semua sisi itu sama. Maka kita akan dapatkan Kp itu sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya sampai ditambah dengan Kn. Nah, ini adalah perumusan konstanta pegas pengganti untuk rangkaian pegas paralel gitu.